Dunia tinju kembali dibuat ramai oleh seorang Teofimo The Takeover Lopez. Petinju asal Amerika Serikat itu baru saja mencatat pencapaian besar dalam karirnya. Dia sekarang resmi menjadi juara dunia di 3 divisi berbeda. Namun menariknya, kemenangan ini bukan akhir dari sebuah cerita. Justru setelah berhasil merebut gelar WBA di kelas welter dari Rolly, masalah baru sudah menunggu di depan mata. Dan sebuah nama yang harus diperhatikan adalah Jack Catterall. Lalu, siapa sebenarnya Catterall ini dan mengapa namanya langsung muncul setelah Lopez menjadi seorang juara dunia? Dan apakah Teofimo Lopez akan mempertahankan gelarnya atau justru memilih mengejar pertarungan yang lebih besar? Ya, kemarin Teofimo Lopez naik ke ring dan menantang seorang Rolando Rolly Romero. Pertarungan ini sangat penting bagi Teofimo sebab ini bukan hanya pertandingan pertamanya di kelas welter, tetapi ini juga menjadi kesempatan bagi Teofimo akhirnya berhasil melakukan tugasnya dan ia mengalahkan Romero melalui majority decision. Dua juri memberikan kemenangan untuk Lopez dan dengan hasil itu dia merebut sabuk WBA milik Romero. Dan yang lebih penting lagi, Teofimo Lopez menjadi juara dunia di 3 divisi berbeda. Sebelumnya, dia pernah menjadi juara dunia di kelas ringan dan kelas welter junior, dan sekarang dia menambah gelar di kelas welter atau 147. Salah satu media mencatat bahwa Lopez tampil cukup efektif dalam pertarungan itu, dan dari data CompuBox, Lopez mendaratkan 124 pukulan dari 530 percobaan, sementara Romero hanya mendaratkan 73 pukulan dari 352 percobaan. Perbedaan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Teofimo Lopez mampu memenangkan pertarungan itu. Tetapi kemenangan itu sama sekali tidaklah mudah. Salah satu momen paling berbahaya terjadi pada ronde kelima saat Romero berhasil mendaratkan pukulan keras yang membuat Lopez berada dalam situasi sulit. Lopez juga mengalami luka di bagian wajah, namun dia mampu bertahan. Setelah itu, dia kembali mengontrol pertarungan dengan jab, pergerakan, dan kombinasi pukulan. Dia tidak membiarkan Romero mendapatkan terlalu banyak kesempatan untuk menyerang. Inilah salah satu hal yang menarik dari kemenangan Teofimo Lopez. Dia tidak memenangkan pertarungan dengan menghancurkan lawannya, tetapi dia menang dengan pengalaman, kecepatan, timing, dan kemampuan membaca pertarungan. Bahkan, setelah menerima pukulan keras, Teofimo mampu tetap tenang dan kembali menjalankan rencana pertarungannya. Jadi, kemenangan itu memang bukan kemenangan sempurna, tetapi kemenangan itu sangatlah penting karena Teofimo Lopez berhasil membuktikan bahwa dirinya masih mampu berada di level juara dunia. Nah, disinilah cerita menjadi semakin menarik. Begitu Teofimo Lopez mendapatkan gelar sabuk WBA kelas welter, satu nama langsung muncul, Jack Catterall. Ya, Catterall bukan sekedar petinju yang ingin mendapatkan kesempatan, tetapi dia memiliki posisi penting dalam persaingan dan perburuan gelar WBA. Sebelumnya Catterall berhasil mengalahkan Shahram Giyasov di bulan Mei 2026, dan kemenangan tersebut membuat Jack Catterall mendapatkan posisi sebagai penantang wajib untuk gelar WBA di kelas ini. Masalahnya sekarang sederhana, Romero sudah bukan juara, tetapi Teofimo menjadi juara, dan Catterall masih menunggu kesempatan yang sebelumnya menjadi haknya. Artinya, Teofimo Lopez sekarang tidak hanya memiliki sabuk WBA, tetapi dia juga memiliki sebuah kewajiban. Secara sederhana, situasinya bisa dikatakan bahwa Teofimo Lopez bisa memilih jalan pertama, yaitu menghadapi Jack Catterall. Kalau pertarungan ini terjadi, maka Teofimo akan mempertaruhkan sabuk WBA miliknya, dan bagi Catterall, ini adalah kesempatan yang sudah lama dia tunggu, dan bagi Lopez ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dia memang layak menjadi penguasa kelas welter. Tetapi ada juga pilihan yang kedua, Lopez bisa mencoba mengejar pertarungan yang lebih besar. Ada beberapa nama besar yang bisa menjadi targetnya. Salah satunya adalah pemenang pertarungan antara Ryan Garcia versus Conor Benn. Ada juga nama-nama besar lain di kelas ini yang bisa membuat pertarungan Lopez menjadi jauh lebih menarik secara komersil. Masalahnya, semakin banyak Teofimo mengejar pertarungan besar, semakin besar pula pertanyaan mengenai kapan dia akan memenuhi kewajibannya menghadapi Jack Catterall. Dan inilah yang membuat situasi Teofimo Lopez menjadi rumit. Pertanyaannya, mengapa Catterall bisa menjadi masalah? Ya, karena Jack Catterall bukanlah nama sembarangan. Dia sudah lama berada di sekitar persaingan gelar juara dunia. Karir Catterall juga penuh dengan cerita tentang menunggu sebuah kesempatan. Dia pernah berada dalam posisi sebagai penantang wajib, tetapi harus menunggu lama untuk mendapatkan kesempatan yang benar-benar dia inginkan. Karena itu, sekarang Catterall tentu tidak ingin kembali kehilangan momentum.
The Ring mencatat bahwa Jack Catterall menjadi penantang wajib WBA setelah kemenangannya atas Giyasov. Namun kesempatan itu sempat tertunda ketika Rolly Romero memilih menghadapi Teofimo, dan sekarang situasinya berubah lagi. Yang membuat cerita ini semakin menarik tentu saja adalah ambisi dari Teofimo Lopez. Setelah kemenangannya atas Romero, Lopez tidak hanya berbicara tentang mempertahankan satu gelar. Dia juga sudah menunjukkan keinginannya untuk mengejar pertarungan besar dan menyatukan gelar di kelas welter. Ayahnya, yaitu Teofimo Lopez Senior yang juga pelatihnya, menyebut sejumlah nama besar sebagai target berikutnya, termasuk pemenang pertarungan antara Garcia versus Ben. Ini menunjukkan bahwa keluarga Lopez melihat kemenangan atas Romero sebagai awal dari sesuatu yang lebih besar. Mereka tidak ingin berhenti di satu sabuk, mereka ingin melihat apakah Teofimo Lopez bisa menguasai kelas welter, dan kalau ini benar-benar menjadi targetnya, maka pertarungan melawan Jack Catterall akan menjadi salah satu penghalang pertama. Tetapi jangan terburu-buru untuk menyebut Teofimo Lopez menghindar dari kewajibannya. Ini merupakan bagian penting yang harus kita pahami sebagai penggemar tinju. Saat ini memang sudah muncul sebuah berita bahwa tim Lopez mempertimbangkan untuk menunda pertarungan mandatori melawan Catterall demi mengejar pertarungan besar lainnya. Namun tentu kita juga harus hati-hati dan jangan langsung mengatakan bahwa Teofimo takut untuk menghadapi Catterall. Belum ada bukti yang cukup untuk bisa mengatakan seperti itu, dan yang terjadi saat ini adalah adanya perbedaan kepentingan. Catterall tentu ingin mendapatkan kesempatan merebut gelar, sementara Lopez dan timnya ingin memanfaatkan momentum setelah menjadi juara dunia. Dan inilah yang sering terjadi dalam dunia tinju profesional. Kadang-kadang petinju tidak hanya mempertimbangkan siapa lawan yang paling berbahaya. Itulah alasan mengapa kemenangannya atas Romero tentu saja sangat penting. Lopez kembali berada di posisi yang sangat bagus dan namanya kembali menjadi pembicaraan. Dia punya sabuk, punya status juara 3 divisi, dan sekarang dia berada di salah satu divisi paling menarik dalam tinju dunia. Divisi 147 saat ini memiliki nama-nama besar. Selain nama dia, ada Garcia, Ben, Devin Haney, dan Jack Catterall. Tentu saja masih ada beberapa nama lain yang siap masuk ke dalam persaingan. Karena itu, kalau Lopez benar-benar ingin menyatukan gelar, jalannya tidak akan mudah. Dia tidak hanya harus memenangkan pertarungan, tetapi dia juga harus berhadapan dengan urusan mandatory challenge dan berbagai kepentingan di luar ring. Tentu saja Jack Catterall adalah nama pertama yang harus dia perhatikan. Untuk saat ini, kita belum bisa mengatakan dengan pasti siapa lawan berikutnya dari Teofimo. Tetapi satu hal sudah jelas, bahwa Jack Catterall sudah menunggu. Dia memiliki alasan kuat untuk meminta kesempatan yang membawanya ke posisi penantang wajib WBA. Sementara Lopez baru saja memenangkan gelar juara dunia, dan sekarang bola berada di tangan Teofimo beserta timnya. Apakah mereka akan memenuhi kewajibannya atau mereka akan mencoba mencari pertarungan yang lebih besar? Kalau Lopez memilih Catterall, maka kita akan mendapatkan pertarungan yang sangat menarik. Catterall punya teknik, pengalaman, dan kemampuan bertarung jarak jauh, sementara Lopez memiliki kecepatan, power, dan kemampuan melakukan perubahan ritme. Tetapi kalau Lopez memilih mengejar pertarungan besar lainnya, maka kita mungkin akan melihat drama baru di kelas ini. Dan bukan tidak mungkin jika gelar WBA justru menjadi bagian dari persoalan tersebut. Jadi, Teofimo Lopez memang sudah menjadi juara dunia di 3 divisi berbeda. Dia berhasil bangkit dari kekalahan dan merebut gelar. Tetapi kemenangan itu bukan akhir perjalanan karirnya. Justru sekarang perjalanan Lopez memasuki babak yang jauh lebih sulit, karena di depan sudah ada Jack Catterall, petinju yang memiliki posisi sebagai penantang wajibnya. Di sisi yang lain, Lopez ingin memanfaatkan momentum dan mengejar pertarungan besar. Di sisi yang lain ada kewajiban untuk mempertahankan gelar. Dan inilah yang membuat masa depan Teofimo menjadi sangat menarik untuk kita ikuti sebagai penggemar tinju dunia. Apakah Lopez akan menghadapi Jack Catterall? Apakah dia akan mengejar pemenang antara Garcia versus Ben? Atau justru akan muncul nama besar lain yang menjadi lawan berikutnya? Kita tentu saja harus menunggu perkembangan berikutnya. Yang jelas, Teofimo sudah kembali ke puncak. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah dia mampu menjadi juara. Pertanyaannya adalah berapa lama dia bisa mempertahankan sabuk itu, dan siapa yang akan menjadi orang pertama yang mencoba merebutnya. Sahabat tinju dunia, menurut Anda siapa yang seharusnya menjadi lawan dari Teofimo berikutnya? Jack Catterall atau pemenang Garcia versus Ben? Tulis komentar Anda.